Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfatun Nadiroh dengan NIM C1C019130 dari kelas R9. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akad-akad lainnya yang di mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wilmy Eka Putra, SE, MSI, CIG, NR, CSRS. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu akad sahraf. Pengertian akad sahraf secara bahasa diartikan sebagai penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual-beli. Sahraf adalah transaksi jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Sumber hukum, jualah emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syair dengan syair, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat harus sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu akad wadiah. Pengertian akad wadiah merupakan simpanan atau deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk tujuan keamanan. Wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan dengan catatan kapanpun titipan diambil pihak penerima, titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut sehingga pihak yang dititipi menjadi penjamin pengembalian barang titipan. Jenis akad wadiah PSAK 59 terdapat dua, yaitu wadiah amanah, wadiah yadah manah, dan selanjutnya itu sumber hukum terdapat dua, Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu akad al-wakalah. Pengertian akad wakalah, al-wakalah, al-wikalah, atau at-tahwid berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian madad. Sabik 2008, akad wakalah adalah akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Sebabnya adalah tidak semua hal dapat diwakilkan, contohnya sholat, puasa, bersuci, qinat, talak, dan lain sebagainya. Sumber hukum terdapat dua, Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu akad al-kafalah atau jaminan. Pengertian akad kafalah, Syed Sabik 2008 menyebutkan bahwa kafalah disebut juga dahaman atau jaminan, hamalah atau beban, dan za'amah atau tanggungan. Akad kafalah yaitu perjanjian pemberian jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafiil kepada pihak ketiga atau maqful lahu untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau pihak yang ditanggung, maqful anhu atau ahsil. Yang sumber hukumnya terdapat Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu ada qardahul hasan. Pengertian qardahul hasan. Qardahul hasan adalah pinjaman tanpa dikenakan biaya atau hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya. Pinjaman uang seperti inilah yang sesuai dengan ketentuan syariah atau tidak ada riba. Karena kalau meminjamkan uang, maka ia tidak boleh meminta pengembalian yang lebih besar dari pinjaman yang diberikan. Terdapat sumber hukum yaitu Al-Quran dan Sunnah. Selanjutnya yaitu akad al-hiwalah atau pengalihan. Pengertian hawalah secara harfiah berarti pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau mimikul. Sesuatu di atas pundak, objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Jenis akad ini pada dasarnya adalah akad terbaru yang bertujuan untuk saling tolong-menolong untuk menggapai ridha Allah. Jenis akad hiwalah ditinjau dari segi objek akad. Hiwalah dapat menjadi dua sebagai berikut. Yang pertama, hiwalah al-ahlak, pemindahan hak atau anjak piutang. Hiwalah ad-din, pemindahan utang. Dan selanjutnya yaitu ditinjau dari segi persyaratan. Hiwalah terbagi menjadi dua, yaitu hawalah al-muqayyadah atau pemindahan bersyarat. Yang kedua, hawalah al-mutahlaqah, pemindahan mutlak. Sumber hukum, dasar hukum hiwalah adalah hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut. Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman, dan jika salah seorang kamu dialihkan atau dihiwalahkan kepada orang yang kaya mampu, maka turutlah menerima pengalihan tersebut. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya yaitu akad al-rahan, pinjaman dengan jaminan. Pengertian akad rahan secara harfiah berarti tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah, rahan adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, anggunan, cagar, atau tanggungan. Rahan yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad rahan juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman dengan jaminan atau dengan melakukan penahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.
sumber hukum Al-Quran dan Sunnah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.